selengkapnya. Avanza tabrak truk Fuso di Tol Natar, 2 orang meninggal. Mobil minibus Toyota Avanza menabrak truk Fuso di JTTS kilometer 102+200 jalur Bandung, Dusun Rulung Helok, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Selasa 26 Juli 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang terlibat Toyota Avanza Silver dengan nomor polisi BE1699WW dengan truk Fuso yang belum diketahui nomor polisinya. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonnifer Yolanda membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi, mobil Avanza yang dikemudikan oleh Teguh Wiono berusia 52 tahun yang merupakan warga Kota Negara Sungai Utara, Lampung Utara, melaju dari arah Terbanggi Besar menuju Bakauheni. Jonnifer mengatakan diduga mobil Avanza berjalan dengan kecepatan tinggi di lajur cepat. Kemudian sesampainya di kilometer 102+200, mobil Avanza oleng ke kiri. Jonnifer menduga sang sopir mengantuk. Dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga mobil Avanza menabrak truk Fuso yang berjalan di lajur lambat. Truk Fuso yang belum diketahui nomor polisi dan jenisnya itu pun melarikan diri. Jonnifer mengatakan akibat peristiwa tersebut 2 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka berat. Pengemudi Toyota Avanza Teguh Wiono mengalami luka di bagian tangan kiri dan korban dirawat di Rumah Sakit Natar Medika. Penumpang lainnya yakni Nyoman Suasi warga Desa Mulyasari, Kecamatan Negeri Agung Waikanan mengalami patah di bagian leher dan korban dirawat di Rumah Sakit Natar Medika. 2 penumpang meninggal di tempat yakni Made Suantre berusia 43 tahun dan Iwayan Ferry Aditya Saputra berusia 21 tahun. Keduanya merupakan warga Desa Mulyasari Negeri Agung Waikanan. Jenazah keduanya langsung dibawa ke RSUD Abdul Muluk. Adapun kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Berita selanjutnya, seorang pelajar asal Lampura ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Seorang pelajar di Kabupaten Lampung Utara ditemukan meninggal dunia diduga mengakhiri hidup di rumahnya pada Rabu 27 Juli 2022. Korban diketahui bernama MAS berusia 17 tahun. MAS diketahui saat ini mengenyam pendidikan di salah satu SMK di Kabupaten Lampung Utara dan masih duduk di kelas 11. Sunanto, Ketua RT 4 Kelurahan Sri Basuki, membenarkan jika ada warganya yang mengakhiri hidupnya. Namun, ia belum mengetahui persis kapan korban mengakhiri hidupnya. Tapi kata Sunanto, informasi yang ia peroleh sehabis salat zuhur, mendengar hal itu ia langsung ke rumah duka untuk memastikannya. Polsek Kota Bumi dan Polres Lampung Utara pun langsung mendatangi lokasi kejadian. Menurut pantauan Tribun Lampung, mereka ada yang berjaga di depan rumah korban dan ada juga yang sedang mengambil sidik jari di lokasi korban ditemukan mengakhiri hidupnya. Olah TKP dilakukan sekitar 90 menit oleh Kaur Identifikasi Polres Lampung Utara, Bribka Untung Sarwono. Korban MAS pun langsung dibawa ke RSUD Maijen Ria Sudu, Kota Bumi. Berdasarkan visual gambar yang diterima saat ditemukan, korban masih mengenakan pakaian batik berwarna merah. Sementara itu, bagian identifikasi Polres Lampung Utara bersama Polsek Kota Bumi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya, anggota mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan waktu korban mengakhiri hidupnya. Bribka Untung Sarwono, Kepala Urusan Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara mengatakan, korban mengakhiri hidup di lantai 2 rumahnya. Korban mengakhiri hidupnya dengan seutas tali. Polisi kemudian mengamankan seutas tali yang dipakai korban. Untuk motif korban mengakhiri hidupnya, hingga saat ini belum diketahui.
diketahui secara pasti. Rencananya korban akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Berita selanjutnya, takut ketahuan selingkuh, 9 orang aniaya warga Lampung Selatan hingga meninggal. Polres Lampung Tengah mengungkap kasus temuan mayat seorang pria di Sungai Waisa Putih, Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuhan, Lampung Tengah pada Minggu 17 Juli 2022 lalu. Konferensi pers dihadiri Kapolres Lampung Tengah AKP Dovi Fahlevi Sanjaya, Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas, dan Kasih Humas Polres Lampung Tengah AKP Sayyidina Ali. AKBP Dovi Fahlevi mengatakan, korban berinisial YI beralamat di Dusun Induk, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Ia mengatakan motif pelaku diduga bermula saat TY takut rahasia perselingkuhan dengan istri korban YI terbongkar karena SIM card TY hilang. Pelaku TY diduga berselingkuh dengan istri korban melalui sosial media istri korban. Kapolres menjelaskan, Tim TK 308 berhasil mengungkap kasus tersebut dalam waktu 3 hari sejak ditemukan mayat. AKBP Dovi Fahlevi menjelaskan, berdasarkan keterangan keluarga korban, kejadian bermula saat YI terakhir diketahui keluarga pada Jumat 15 Juli 2022 keluar bersama temannya TY dan AJ. Mereka keluar menuju rumah kerabat di Teginenang Pesawaran menggunakan Xenia Silver bersama TY dan AJ. Lalu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ketiganya kembali ke rumah korban. Saat itu terjadi selisih paham antara TY dan korban karena TY mengeluhkan kehilangan SIM card miliknya. Kata Kapolres, saat itu juga korban menegur TY karena TY sering menggugah story dan berkomunikasi dengan istri korban melalui media sosial. Sementara TY menuduh korban mengambil SIM card-nya. Lalu ketiganya menemui rekan lain bernama BN di Rajabasa, Bandar Lampung, dan perselisihan berlanjut hingga diusir oleh keluarga BN. Kemudian mereka menuju ke rumah GL dan perselisihan makin panjang. TY mengajak temannya yang berjumlah 10 orang bersama korban naik mobil Xenia menuju Pasar Tengah, Bandar Lampung. Korban diintimidasi hingga dianiaya dan akhirnya tidak bernyawa. Lalu korban dibawa ke tanggul irigasi Dusun Bedeng 3, Kampung Bumi Aji, Anak Tuha, dan dibuang mayatnya ke Sungai Waisa Putih. Kapolres menjelaskan, tim TK 308 akhirnya berhasil menangkap 5 pelaku dalam waktu 4 hari. Para pelaku ditangkap di Cilegon, Banten, dan Jawa Barat. Kelima pelaku yang sudah ditangkap adalah GLTD, AJ, IB, dan otak pembunuhan yakni TY. AKP Edi Korinas menambahkan, saat ini masih dikembangkan untuk penangkapan tersangka lain yang kini masih dalam pengejaran. Berita selanjutnya, tanggapi pemeriksaan Reihana, Wagub Nuni serahkan ke aparat kepolisian. Wakil Gubernur Lampung Husnunina Salim atau Nuni menyerahkan semua proses kepada aparat kepolisian berkaitan dengan pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Dr. Reihana oleh Polda Lampung. Pemeriksaan tersebut diduga terkait penggunaan anggaran COVID-19. Menurut Nuni, saat ditemui wartawan di UIN Raden Intan Lampung pada Rabu 27 Juli 2022 bahwa ia yakin semuanya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ia meyakini jika semua sudah dikerjakan sesuai aturan dan ketentuan. Bahkan ia meyakini di dinas semuanya bekerja sesuai tugas, aturan, dan sebagainya. Di masa COVID-19 menurutnya situasinya memang berat. Dan meski berat, tapi aparat yang berwajib bekerja sesuai dengan tupoksi. Semua berupaya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Gubernur Lampung juga terus menekankan jajarannya untuk bekerja sesuai ketentuan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung memanggil Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana terkait anggaran dinas tersebut.
Dirkrimum Kombes Pol Ari Rahman Nafarin menerangkan, pemanggilan kedua Reihana pada Senin 25 Juli 2022 kemarin merupakan interview yang dilakukan jajarannya terkait anggaran 2021. Ditemui di Mapolda Lampung pada Selasa 26 Juli 2022, Ari Rahman Nafari menerangkan pihaknya mengkonfirmasi Reihana seputar anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Lampung. Dirkrimsus menambahkan, dari pengkonfirmasian anggaran Diskes Lampung, pihaknya juga telah meminta keterangan sejumlah saksi. Menurutnya, ada 21 orang saksi yang juga telah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Berita selanjutnya, Pilratin serentak 2022 di pesisir barat berjalan aman. Pemilihan Peratin atau Kepala Desa di pesisir barat digelar pada hari ini, Rabu 27 Juli 2022 di 68 pekon yang tersebar di 11 kecamatan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pesisir Barat pun langsung memantau situasi pemilihan Peratin serentak 2022 tersebut. Tampak hadir dalam pemantauan PLT Sekda Pesisir Barat Jalaluddin, Asisten 1 Audi Marvi, Kapolres Lampung Barat Heri Sugeng Priyanto, serta Dandim 0422 LBCZI Anton Wibowo. Pemantauan pertama dilakukan di TPS 3 Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah. Kemudian pemantauan dilanjutkan ke Pekon Waisindi, Kecamatan Karya Penggawan, yakni di TPS 1 dan TPS 2. Selanjutnya pemantauan dilakukan di Pekon Tembakak TPS 1. Kapolres Lampung Barat Heri Sugeng Priyanto mengatakan TNI dan Polri bersinergi untuk mengamankan gelaran Pilratin yang berlangsung pada hari ini dan hingga siang hari. Berdasarkan pantauan situasi aman dan kondusif. Heri mengatakan antusias warga untuk berpartisipasi mengikuti pesta demokrasi di bumi para Saibatin dan ulama itu juga sangat tinggi. Ia mengatakan hingga saat ini tidak ada gangguan dari masyarakat yang bertujuan untuk menggagalkan gelaran pesta demokrasi. Sementara itu, PLD Sekta Pesisir Barat Jalaluddin menjelaskan terkait aduan masyarakat tentang kesalahan DPT di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah. Menurutnya kemarin sore ada aduan masyarakat di Pekon Kampung Jawa, terdapat 337 orang yang dianggap tidak masuk dalam DPT. Kemudian kata Sekda, setelah pihaknya mendapatkan aduan masyarakat, lalu pihaknya langsung mengadakan rapat koordinasi dengan Dukcapil dan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Pihaknya langsung memverifikasi dan cek langsung. Ternyata tidak ditemukan masalah karena seluruhnya ada dalam DPT. Indikasi kenapa mereka tidak terdaftar dalam DPT ternyata karena salah mengecek namanya. Berita selanjutnya, Sopakar keluhkan kualitas beras untuk PNS Pemkab Mesuji. PJ Bupati Mesuji Sopakar Sidak Rice Milling Plan atau RMP di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Lampung. Sidak dalam rangka kunjungan kerja kedua PJ Bupati Mesuji di Kecamatan Mesuji Timur. Sopakar menyampaikan kekecewaannya di hadapan para pejabat, kepala desa, dan pihak ketiga pengelola RMP tersebut, yakni di Koperasi Mesuji Agrolestari yang merupakan gabungan 8 gapoktan di 8 desa dari 3 kecamatan. Adapun kekecewaannya berkaitan dengan kualitas beras pegawai yang didapat dari Koperasi Mesuji Agrolestari. Menurutnya, untuk bisa mudah menyerap gabah milik petani di Mesuji adalah dengan meningkatkan kualitas beras padi yang dihasilkan.
Oleh sebab itu, sepanjang kualitas beras baik, tidak perlu khawatir mengenai pemasarannya. Jadi, kalau kualitas berasnya baik, kata Sulpakar, maka tidak perlu paksa pegawai untuk membeli karena pasti dibeli. Ia pun berharap kualitas beras harus dibenahi. Kalaupun nantinya beras tidak kunjung berkualitas baik, ia menegaskan para pegawai tidak perlu membeli beras tersebut. Sementara Kepala Bidang dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji, Arif Aprianto menjelaskan, kalau saat ini pihaknya sedang berusaha menambah sarana prasarana agar beras di Mesuji dapat meningkat kualitasnya. Menurutnya, sarana untuk meningkatkan kualitas beras di Kabupaten Mesuji masih minim. Oleh sebab itu, kata Arif, pihaknya berupaya untuk menambahnya. Seketika Sulpakar langsung menyanggah ucapan tersebut sambil mengatakan, kalau zaman dahulu tidak ada alat modern dan besar tapi beras bisa bagus. Sehingga ia meminta untuk tidak menyalahkan fasilitas tapi harus berupaya dan berinovasi. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.